Amalia masih kemute. Nggak keluar suaranya, Mel. Oh. Halo? Ya, Halo? masuk. Udah masuk ya? Udah start kan ya? Udah record ya? Udah. Belum start. Oke, kita mulai aja ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kelompok kami. Gue Nagib, dan ini partner gue. Saya Novandria Turiski. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar mind-blowing nih. Kita nggak cuma sekedar ngomongin mengenai film action biasa, tapi film yang bikin kalian mikir berulang kali mengenai soal realitas yang kalian alami setiap harinya. Yep, kita bakal bedah film legendaris The Matrix dari tahun 1999. Dan yang bikin menarik, film ini ternyata punya koneksi mendalam banget sama materi kuliah kita tentang wawasan dunia modern dan positivisme. Buat yang belum pernah nonton, singkatnya nih film The Matrix itu merupakan cerita mengenai Neo, seorang programmer yang menemukan fakta bahwa dunia yang dia tinggalin ini sebenarnya hanya sebuah simulasi komputer. Nah, realitas aslinya itu jauh lebih gelap. Jadi manusia itu dijadikan baterai hidup sama mesin nih. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah biasa ya. Tapi tunggu dulu. Film ini sebenarnya ngangkat pertanyaan filosofis yang udah diperdebatkan ribuan tahun lalu. Gimana kita tahu kalau apa yang kita alami itu nyata? Nah, buat ngebahas ini, kita udah siapin 9 narasumber yang bakal membantu kita buat ngebedah film ini dari berbagai sudut pandang. Mereka ini terbagi dalam 3 tim, yaitu tim analisis, tim teori filosofis, dan tim refleksi modern. Langsung aja, kita mulai dari segmen pertama. The Problem, masalah, pengetahuan, dan realitas yang ditampilkan di film ini. Oke, kita langsung panggil aja Kurnia. Menurut kamu, apa sih masalah utama pengetahuan manusia yang ditampilin di film ini? Oke, masalah fundamentalnya adalah keraguan terhadap realitas. Adegan paling ikonik adalah pas Morpheus nawarin Neo 2 pilihan, pil merah atau pil biru. Ini bukan cuma soal pilihan sederhana, tapi representasi dari 2 pendekatan dalam mencari kebenaran. Pil biru itu simbol dari kenyamanan empiris, yaitu percaya sama apa yang lo lihat, dengar, dan rasakan. Sementara pil merah adalah keberanian untuk mempertanyakan dan mencari kebenaran yang mungkin nggak enak diterima. Jadi ini tentang benturan antara kenyamanan versus kebenaran gitu. Exactly. Nah, Neo tuh disuruh milih, mau tetap percaya sama apa yang dia lihat, yaitu dunia yang nyaman tapi palsu, atau bangun dan ngelihat kebenaran yang pahit. Ini benturan awal antara kepercayaan pada indera versus pencarian kebenaran melalui akal. Nah, menarik nih. Terus menurut Naufal Afra, ada nggak sih bukti konkret di film yang menunjukin kalau indera mereka itu salah? Kalau menurut aku sih ada ya, dan itu jelas banget tuh pas adegan simulasi The Construct, ruang putih kosong tempat mereka latihan. Nah, di situ kan Neo diajarin sama Marcus buat lompat antar gedung. Nah, yang bikin shock adalah itu pas Neo sadar kalau hukum fisika itu kayak gravitasi, kecepatan. Bahkan rasa sakit itu semua tuh cuma kode program yang bisa diubah-ubah. Nah, terus Marcus bilang kan, your minds make it real. Nah, pikiran yang bikin itu terasa nyata. Jadi meskipun secara objektif itu cuma data digital, tapi indra neonya itu tuh merasakan sebagai realitas fisik. Nah,
Di situ dia mulai sadar kalau mata, telinga, dan semua perasaan itu selama ini tuh telah menipunya gitu. Kalau menurut Andrea gimana? Maksudnya adalah pas Neo akhirnya bangun di dalam pot, tabung berisi cairan tempat tubuh aslinya itu disimpan, dia melihat langsung pemandangan nightmare di mana ladang manusia yang dipelihara mesin seperti tanaman, jutaan orang dalam pot serupa nggak sadar kalau mereka cuma sekedar baterai biologis. Ih, ngeri ya bayanginnya. Nah iya, ini yang paling penting adalah selama ini Neo mikir bahwa dia lagi jalan ke kantor, makan steak di restoran, kemudian tidur di kasur, tapi ternyata tubuh aslinya itu cuma diem aja di dalam tabung. Semua pengalaman itu cuma sinyal listrik yang dikirim langsung ke otaknya. Nah, ini nunjukin satu hal fundamental di mana manusia nggak cuma punya akses langsung ke realitas eksternal, yang dimana kita alami sebagai dunia itu sebenarnya cuma interpretasi otak terhadap sinyal listrik. Pertanyaannya, gimana kita bisa yakin kalau interpretasi itu benar? Oh, jadi problem utamanya adalah kita nggak bisa percaya sama indera kita sendiri kan? Betul. Dan ini bukan cuma masalah di film. Ini pertanyaan filosofis yang serius. Kalau semua pengetahuan kita Oke, sekarang analisis aliran pemikiran modern. Nah, ini bagian yang connect langsung sama materi kuliah kita. Menurut Amel, gimana aliran filsafat modern ngejelasin fenomena yang kita lihat di The Matrix? Nah, oke. Jadi di sini kita bicara soal pertarungan dua aliran besar dalam epistemologi. Nah, itu ilmu tentang pengetahuan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Jadi penduduk Matrix itu representasinya itu sempurna dari kaum empirisif yang naif. Nah, mereka percaya sama positivisme, yaitu sebuah paham yang bilang kalau apa yang ditangkap indera adalah objek itu apa adanya. Jadi mereka menganggap fakta fisik yang mereka lihat, dengar, dan rasakan itu adalah satu-satunya kebenaran. Jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Lihat gedung ya itu gedung, makan stick ya itu stick beneran, gitu. Tapi film ini membantah paham itu ya? Benar banget, film ini adalah kritik telak terhadap positivisme dan empirisme naif. Terbuktikan seluruh pengalaman indrawi penduduk Matrix itu manipulasi sinyal listrik. Jadi kalau kita cuma ngandelin empirisme, yaitu pengalaman indrawi, buat nyari kebenaran, kita bisa terjebak dalam ilusi selamanya. Tapi yang menarik, film ini juga nggak sepenuhnya pro-rasionalisme. Rasionalisme kan pendekatan yang mengandalkan akal dan logika. Terkenal lewat Descartes dengan cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Tapi di Matrix, meskipun Neo berpikir, ternyata kebenaran dirinya yang asli beda total sama yang dia pikirkan. Maksudnya gimana? Jadi Neo dalam Matrix berpikir, aku ada di kantor, aku punya kehidupan, dan dia yakin dia eksis. Tapi ternyata aku yang berpikir itu adalah kesadaran virtual, sementara tubuh aslinya terbaring nggak sadar di pot. Jadi pertanyaannya, aku yang mana yang benar-benar ada, yang di Matrix atau yang di pot? Nah, ini yang bikin film ini brilian secara filosofis, di mana dia menunjukkan kalau baik empirisme maupun rasionalisme punya keterbatasan fundamental. Indra bisa ditipu, tapi akal juga bisa salah tentang realitas.
Jadi kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah pengetahuan manusia itu inherently terbatas. Epistemologi modern yang terlalu mengagungkan fakta objektif atau sains pasti benar itu sebenarnya rapuh. Kita nggak pernah benar-benar menyentuh realitas di luar sana secara langsung, yang kita akses cuma representasi baik lewat indera atau konstruksi pikiran. Nah, sebenarnya ada juga paradoks menarik di film ini, di mana Oracle yang bisa prediksi masa depan justru bilang ke Neo, "Being the one is just like being in love. No one can tell you you are in love, you just know it." Jadi meskipun ada keterbatasan pengetahuan objektif, ada bentuk pengetahuan subjektif atau intuitif yang tetap valid. Berarti film ini ngajarin kita buat lebih humble soal apa yang kita klaim sebagai pengetahuan. Nah, exactly. Jadi itulah poin akademis yang paling penting. Jadi kita harus punya kerendahan hati epistemologis. Jadi jangan terlalu percaya diri ngomong ini fakta objektif atau ini kebenaran mutlak. Jadi karena selalu ada kemungkinan salah satu atau ada aspek realitas yang belum kita pahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate sama kehidupan kita. Pertanyaan besarnya, apakah kita hidup dalam matrix versi kita sendiri? Gue mau dengar dari Amel. Oke. Jadi pertanyaan yang bagus dan jawabannya itu ya dalam artian tertentu. Jadi kita emang nggak dicolok kabel di kepala atau disimpan dalam pot. Nah, tapi kita itu hidup dalam masyarakat yang mendewakan data dan informasi sebagai kebenaran absolut. Nah, di dunia modern, kita sangat bergantung pada data empiris dan informasi yang diklaim sebagai fakta objektif. Nah, media massa, institusi pendidikan, bahkan sains yang semuanya bilang mereka menyajikan realitas apa adanya. Tapi sadar nggak, media massa, iklan, dan propaganda itu terus-menerus membentuk persepsi kita tentang dunia. Wow, contoh konkretnya gimana? Contoh paling gamblang nih, algoritma media sosial. Ini tuh literally matrix modern. Algoritma itu menciptakan apa yang disebut reality bubble atau gelembung realitas. Lo cuma dikasih lihat informasi yang sesuai sama belief lo sebelumnya. Misalnya, lo percaya teori konspirasi tertentu. Algoritma bakal terus ngupin konten yang memperkuat belief itu. Lo jadi ngerasa semua orang tuh sependapat sama lo, padahal itu cuma ilusi yang diciptakan algoritma. Persepsi lo tentang dunia tuh jadi sempit. Persis kayak penduduk Matrix yang dunianya dibatasin sama program. Dan yang lebih parah, kita ngerasa punya kebebasan memilih. Gue yang milih mau baca artikel ini kok, gue yang scroll sendiri. Tapi lo nggak sadar kalau pilihan lo itu udah di-engineer sama sistem. Konten yang muncul di feed lo, urutan berita yang lo baca-baca, itu semua hasil algoritma yang udah diprediksi bikin lo ngap. Jadi kebebasan kita itu ilusi. Nah, bisa dibilang begitu, karena kita terjebak dalam sistem ideologi dan ekonomi tanpa sadar. Nah, sistem kapitalisme modern misalnya, membentuk cara kita mendefinisikan sukses, kebahagiaan, bahkan identitas diri. Jadi lo harus punya rumah, mobil, gadget terbaru. Nah, itu semua konstruksi sistem, bukan kebutuhan alamiah padahal. Mirip banget sama Matrix kan? Di Matrix, mesin nyiptain ilustrasi dunia 90-an yang comfortable buat di-cap manusia tentang tenang. Di dunia nyata, sistem ekonomi teknologi nyiptain ilustrasi kebebasan dan kemakmuran buat keep kita tetap produktif dan konsumtif. Oh, jadi kita semua agent Smith dong.
yang nggak sadar defense system yang mengeksploitasi kita. Bisa jadi. Agent Smith kan representation dari individu yang udah totally absorb sama sistem. Sampai-sampai defense system itu mati-matian. Berapa banyak sih orang yang defense bilioner atau sistem yang jelas-jelas nggak nguntungin mereka? Itu tuh fenomena nyata. Nah, dan dari koneksi langsung ke materi kita tentang pendekatan modern yang anthropocentris yang berpusat pada manusia dan kemampuan rasionalnya. Nah, pendekatan ini assume that manusia punya kontrol penuh terhadap pengetahuan dan realitas. Tapi Matrix sendiri menunjukkan maybe we don't. Maybe ada sistem atau kekuatan yang lebih besar yang mengontrol narasi tersebut. Nah, diskusinya dalam banget ya hari ini. Sebelum kita close, kita mau dengar nih closing statement dari Bella. Apa sih yang harus kita bawa pulang dari diskusi ini? Nah, yang paling penting adalah kerendahan hati epistemologis. Kita harus mengakui kalau pengetahuan kita terbatas, baik pengetahuan lewat indera maupun akal. Jangan gampang percaya sama klaim ini fakta objektif atau ini kebenaran mutlak, karena selalu ada kemungkinan kita salah. Ada kutipan power dari Thomas Aquinas yang dikutip di materi kita. Seluruh upaya pikiran manusia tidak dapat menghabiskan esensi dari seekor lalat pun. Artinya, jangan sombong merasa paling tahu realitas kalau kita aja belum bisa sepenuhnya memahami makhluk sederhana lalat. Gimana kita bisa yakin 100% tentang struktur realitas masyarakat atau bahkan diri kita sendiri? Wah, Nah, di itu sini dalam banget. di sini saya ingin menambahkan bukan berarti kita jadi nihilis atau skeptis total ya terkait ini. Bukan berarti semua nggak ada yang benar dan saya nggak percaya apapun, tapi lebih ke arah kritis dan open-minded. Tetap cari kebenaran, tetap percaya sains dan pengetahuan, tapi dengan kesadaran akan keterbatasannya. Selalu siap buat revisi belief kita kalau ada eviden baru. Itu yang dimaksud kerendahan hati dari epistemologis. Jadi intinya stay curious, stay critical, and stay humble ya. Nah ya, precisely, dan yang paling penting, jangan telan mentah-mentah informasi yang dikasih media, pemerintah, atau bahkan indera kita sendiri. Always question, always verified, tapi dengan tetap punya fondasi rasional. Perfect. Terima kasih buat semua panelis hari ini yang udah sharing insight luar biasa. Diskusi hari ini ngebuka mata kita semua. Buat kalian yang nonton, semoga kalian jadi lebih aware sama matrix di sekitar kalian, baik itu algoritma, media, atau sistem yang subtly ngontrol persepsi kalian. Jangan lupa cek materi wawasan dunia modern kalian, karena banyak konsep yang kita bahas hari ini ada di sana. Dan paling penting, jangan lupa take the red pill ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Bye, thank you. Thank you semuanya.